maka marah itu sangat merugikan kehidupan. Ada waktunya untuk marah ketika menghadapi kemaksiatan. Nah, itu perlu marah, jangan nggak marah. Ini kita maksiat, kita dukung ya, orang yang membasmi maksiat, itu yang kita marah. Memang kadang-kadang manusia itu melebihi syaitan. Syaitan pun bingung melihat sikap manusia. Jangan sampai engkau bertemu dengannya di hari kiamat di saat tidak ada dinar, artinya tidak berlaku uang untuk membayar, wala dirham, tidak berlaku dirham, tapi engkau diambil kebaikanmu lalu diberikan untuknya. Di saat itulah kita baru menyesalinya. Kita tumpuk amal hanya untuk kita berikan kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu tidak menafkahi orang tua yang miskin, dan kita berada di dalam keadaan cukup. Berbeda keadaannya ketika orang tua kita dalam keadaan kaya, maka itu hanya pilihan. Ingin memberi itu baik, tidak memberi maka tidak bermasalah. Nah, ini yang patut kita perhatikan, karena banyak anak yang sudah berjaya dalam ekonominya tapi kemudian melupakan perjuangan orang tuanya. Kita lanjutkan dosa besar berikutnya, yaitu darabul khadim wa taklifuhu iyyahu amalan la yutiquh, yaitu memukul pembantu atau orang yang bekerja dengan kita, sekaligus membebaninya sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan atau di luar kemampuannya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara manusia sesama orang merdeka itu disuruh jaga. Tidak boleh ada penganiayaan, kezaliman, bahkan memukul dengan orang yang merdeka itu berakibat sampai di pengadilan Allah di akhirat nanti. Maka Islam dengan kemuliaannya juga menjaga amal ini. Artinya diharamkan untuk menganiaya, memukul untuk pembantu atau untuk orang yang kita kuasai. Nah, kenapa banyak dibicarakan tentang haramnya memukul orang-orang yang sedang berada di dalam kekuasaan kita? Karena memukul orang lain yang merdeka, artinya yang tidak berada dalam kekuasaan kita, mungkin mereka akan melawan. Ketika kita memukul saudara kita mukmin, tentu akan terjadi perlawanan. Tapi ketika memukul pembantu, kalau dulu budak
Mungkin mereka tidak berdaya. Kalau melawan berarti dipecat. Dipecat, tidak ada kerja, kemudian mereka akan berubah menjadi orang miskin. Maka banyak pembantu tidak melawan demi mengharapkan gaji yang akan keluar terus-terusan. Nah, di saat itulah kekuasaan menyebabkan kita banyak jatuh dalam perbuatan dosa. Kita merasa aman kerana dia tidak mungkin melawan kita. Dan ini menjadi salah satu fokus dalam akhlak yang diajarkan Nabi SAW tentang urusan berhubungan dengan pembantu atau orang-orang yang sedang berada di dalam kekuasaan kita. Rasulullah SAW memuliakan orang yang sedang bekerja, yang kita ambil jasanya dan dia terikat dengan janji bayaran yang kita bayarkan, sehingga banyak orang yang bekerja pun tidak berani melakukan sesuatu di luar kendali kerana takut tidak dibayarkan. Bisa jadi buruh, tukang, atau orang yang kita sewa untuk membersihkan rumah atau apa saja. Tidak mesti pembantu yang 24 jam bersama kita. Semua mereka Allah muliakan, dan itu menunjukkan kemuliaan kita sebagai mukmin. Salah satunya yaitu ketika kita disuruh oleh Allah dan Nabi untuk membayar gaji tepat pada waktunya. Itu salah satu kemuliaan yang Allah suruh jaga. Rasulullah SAW mengancam dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, dari hadis qudsi, salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamah. Allah mengatakan, ada 3 kelompok orang yang aku akan menjadi musuhnya. Aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Padahal hari kiamat hari kasih sayang Allah, tapi tiba-tiba Allah memposisikan diri sebagai musuh bagi 3 orang ini. Siapakah mereka? Yang pertama, rajulun a'ta bi summa ghadara, yaitu seseorang yang memberikan infak, sedekah, hibah karenaku, lalu dia menariknya kembali. Jadi Allah paling benci orang yang memberikan sesuatu karena Allah, setelah dia memakai nama Allah, berniat untuk Allah, lalu kemudian dia menarik kembali pemberiannya. Karena yang dia berikan sebenarnya untuk Allah, walaupun perantaranya adalah orang miskin, anak yatim. Kemarahan sesaat membuat dia menariknya kembali, sehingga Nabi kadang-kadang mengistilahkan bagaikan anjing yang telah mengeluarkan air liurnya lalu menjilat kembali. Jadi buruknya orang seperti ini. Biasanya di musim-musim kampanye banyak. Setelah kampanye ternyata tidak terpilih, ditarik kembali. Semua sajadah dari masjid ditarik kembali, kemudian kain sarung semuanya ditarik kembali. Ini anjing, kata Rasulullah. Bukan penceramah yang bilang. Rasulullah mengatakan mereka itu anjing yang menelan air liur yang telah keluar. Begitu buruknya akhlak itu, dan Allah memusuhi mereka di hari kiamat nanti. Kemudian orang yang kedua, kata Rasulullah, wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu, yaitu orang-orang yang menjual orang-orang yang merdeka lalu memakan harganya. Maksudnya bahasa kita sekarang yaitu trafficking, menjual orang. Jadi terjadi jual beli manusia. Ini perbuatan paling laknat. Orang merdeka tiba-tiba diikat menjadi budak, dia perjualbelikan. Dan manusia ketiga berdasarkan judul kita hari ini yaitu rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu, yaitu orang yang kita minta untuk bekerja membereskan suatu urusan kita, fastawfa, dan dia sudah selesai, wa lam yu'ti ajrahu, tapi tidak dibayar gajinya.
terlaknatlah para majikan, orang-orang yang membuat tukang terpaksa melarikan diri karena tidak dibayarkan gajinya. Dan ini saya dapatkan kenyataan ini berulang-ulang, terutama orang-orang yang punya kekuasaan. Tukang tidak berani melawan karena mungkin orang yang menyuruhnya punya kekuatan. Gaji tidak dibayar, dia tidak bisa protes, akhirnya terpaksa lari dalam keadaan tidak ada gaji. Setelah satu rumah selesai dia bereskan. Begitu terlaknatnya orang-orang ini, sehingga Allah mengatakan kalian musuhku di hari kiamat nanti. Jawabnaka Allah. Ini perlakuan pertama yang dimuliakan Allah kepada orang-orang yang sedang berada di bawah kekuasaan kita. Bayarkan gajinya. Dan yang menjadi dosa-dosa besar berikutnya dalam urusan melayani mereka adalah jangan memukul, jangan menyiksa bukan karena hak. Memukul pembantu atau apapun yang selevel dengan pembantu itu termasuk kategori dosa besar yang akan membuat pemukul itu dimasukkan dalam neraka dan kemudian diperlakukan sama oleh Allah sebagaimana dia menganiaya pembantunya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kuntu adribu ghulaman li bisawt. Pernah aku memukul budak aku dengan cambuk. Kupukul budak aku dengan cambuk. Karena orang Arab dari dulu gayanya, waktu itu masih ada budak. Karena budak itu disuruh bebaskan oleh Allah bertahap, sampai akhirnya sirna perbudakan dalam ketika datangnya Islam. Namun di awal-awal keislaman, para sahabat rata-rata masih punya budak. Dan salah satu yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau pernah memukul budak beliau dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi. Ketika aku sedang memukul budakku, aku dengarkan suara dari belakangku. Yaitu ada yang menegurnya dengan kalimat "Ya'lam ya Aba Mas'ud." Berhentilah, ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Maksudnya berhentilah. Jadi suara itu terdengar dari belakang. Ibnu Mas'ud mengetahui tentang ada orang yang menegurnya dengan kalimat "I'lam ya Aba Mas'ud." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Falam afham as-sawt min al-ghadab. Aku tidak terlalu faham apa yang dimaksud oleh suara itu karena aku masih sangat marah. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suara itu semakin dekat denganku, barulah ku tahu bahwa ternyata itu suara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi Ibnu Mas'ud tidak fokus karena sedang marah. Makanya orang marah itu banyak tidak fokus. Salah satu amalan yang membuat terhalangnya dosa-dosa adalah menahan marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Nasihati aku ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "La taghdab," jangan marah. Yang lain ya Rasulullah, masih sama. Rasulullah mengatakan, "La taghdab," jangan marah. 3 kali diulang jangan marah. Di ujungnya Rasulullah mengatakan, "Walakal jannah." Kalau engkau bisa menahan marahmu, maka surgalah milikmu. Nah, marah ini membuat kita tidak fokus dan membuat kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang di luar kendali, yang kita tidak menginginkan sesuatu itu. Banyak suami hari ini menceraikan istri dalam keadaan marah, padahal itu istri yang dicintainya, dan dia tahu kalau istrinya terceraikan darinya, dia mungkin tidak mendapatkan istri yang lain yang sebaik itu. Namun karena pelampiasan kemarahan dilakukan, sehingga dia ucapkan kalimat cerai dalam keadaan marah. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau cerai dalam keadaan marah tidak jatuh. Ini pandangan yang salah. Sepakat para ulama mengatakan marah yang membuat tidak jatuhnya cerai adalah marah yang menghilangkan akal. Jadi orang marahnya sudah enggak sadar diri lagi, sudah terbang-terbang, sudah sampai ke plafon, turun lagi, kemudian dia lari keluar rumah,
jendela pecah, rumah diangkatnya. Itu yang model begitu, yang tidak sadar lagi itu yang tidak jatuh cerai. Tapi kalau marah biasa, dia ceraikan, jatuh. Mana ada orang bercerai dengan keadaan lemah lembut? Mana ada orang yang datang malam minggu bersama isteri, lalu ketika dia makan bakso dia katakan, engkau ku cerai? Tidak ada. Semua didahului dengan kemarahan, ya. Maka jatuh cerai. Maka marah itu sangat merugikan kehidupan. Ada waktunya untuk marah ketika menghadapi kemaksiatan. Nah, itu perlu marah. Jangan nggak marah. Ini kita maksiat, kita dukung, ya. Orang yang membasmi maksiat, itu yang kita marah. Memang kadang-kadang manusia itu melebihi syaitan. Syaitan pun bingung melihat sikap manusia. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mas'ud tidak fokus pada panggilan itu. Ketika dekat barulah dia tahu bahawa ternyata itu Rasulullah. Fa iza huwa yaqul, lalu Rasulullah berkata, "Ya'lam ya Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Ibnu Mas'ud, anna Allah ta'ala aqdara 'alaika minka 'ala hadzal ghulam." Wahai Ibnu Mas'ud, ketahuilah, Allah lah yang telah membuat orang ini berada di bawah kekuasaanmu. Maksudnya, kalau bukan karena Allah yang memberimu kelebihan sebagai orang merdeka, maka mungkin engkaulah yang menjadi budak. Hari ini ternyata Allah membiarkan seseorang menjadi budakmu. Dia, Allah lah yang telah membuat engkau berkuasa pada orang ini. Jadi bukan karena engkau hebat. Itu nasihat Nabi yang pertama. Faqultu la adribu mamlukan ba'da. Ketika aku dengarkan nasihat itu, Ibnu Mas'ud mengatakan di hadapan Nabi, demi Allah, aku tidak akan memukul budakku setelah ini sama sekali. Itu janji seorang sahabat. Nah, dalam hadis yang lain masih bunyi yang sama, disambung, kata Ibnu Mas'ud, faqultu ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah ta'ala. Ya Rasulullah, kalau begitu ku bebaskan dia hari ini. Hari itu juga dimerdekakan oleh Ibnu Mas'ud. Begitu mereka taatnya pada Allah dan Nabi, pantang mendengar nasihat dari Allah dan Nabi, langsung hari itu juga, detik itu juga dibebaskanlah budaknya, karena Ibnu Mas'ud merasa bersalah kepada budaknya. Faqal, lalu Rasulullah berkata, amma law taf'al lil fahtika an-nar la fahatka an-nar aw la massatka an-nar. Seandainya engkau tidak membebaskan budak ini wahai Ibnu Mas'ud, maka sungguh engkau akan disiksa oleh Allah dengan nerakanya seperti engkau menyiksa manusia hari ini. Nah, jemaah Allah, ini hadis sahih riwayat Bukhari, dan banyak hadis yang lain yang tidak mungkin kita baca satu persatu, yang mungkin sebagai perwakilan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qazafa mamlukahu bari'an mimma qala uqima alaihi al-had yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Barang siapa yang menyiksa, memukul seseorang hamba atau pembantunya yang tidak berhak dipukul, artinya bukan karena kesalahan yang berhak dipukul, maka Allah akan tegakkan had. Had itu Allah akan cambuk kembali pemajikannya atau pemilik budak ini yaumul qiyamah, di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahawa buruknya dan bahayanya melakukan aniaya terhadap orang yang sedang berada di dalam kekuasaan kita. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Abu Zar Al-Ghifari, salah seorang sahabat, dalam hadis riwayat Bukhari juga, ketika keluar dari rumah, beliau memakai baju yang ternyata baju itu sama persis dengan baju yang diberikan kepada budaknya. Artinya budaknya juga memakai baju yang sama. Jadi mereka keluar bersama dalam satu urusan. Abu Zar memakai jubah, yang jubah itu ternyata dipakai juga oleh budaknya, dan itu pemandangan yang aneh di waktu itu. Karena seharusnya majikan itu tampilannya mewah, budak itu tampilannya ya paling kurang sederhana lah. Tidak mungkin sama dengan budak. Ini bajunya bagaikan orang yang kembar. Maka kemudian sahabat bertanya kepada Abu Zar, saya jelaskan maknanya saja karena hadisnya panjang. Ya Abu Zar, sungguh aneh perilakumu.
lihatlah engkau memakai pakaian, kata sahabat lain, sama dengan budakmu, dan ini tidak biasa. Apa kata Abu Zar? Aku melakukan ini setelah ditegur oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW menegurku yang menghina ibu dari seorang budak. Aku ketika menghina ibu dari seorang budak, lalu Rasulullah menegurku bahwa begitu buruknya engkau yang menghina ibu dari seseorang. Lalu Nabi menasihati, budakmu berhak mendapatkan apa yang engkau miliki. Kalau engkau memakai pakaian, berikanlah pakaian yang sama seperti yang engkau pakai untuknya. Kalau engkau makan, berilah mereka makan seperti makanan yang sama engkau makan. Semenjak itu aku menghargai budak-budakku, kata Abu Zar. Nah, jemaah melakukan Allah, dalam hadis, dalam kitab, kalau kita baca Adabul Akal, iaitu adab-adab makan dan minum, salah satu hadis yang paling banyak kita dapatkan dalam masalah itu adalah kalau kita punya pembantu ketika makan, maka disuruh hadirkan pembantu itu ke meja makan. Kata Rasulullah, hadirkanlah dia, karena dialah tadi yang melihat masakan itu, dan dialah yang telah menghirup baunya, dan juga dialah yang telah menahan panas dari asapnya. Jangan sampai ketika makanan itu selesai, dia tidak mendapatkan apa yang telah membuat dia berselera untuknya. Begitu nasihat Nabi SAW. Banyak orang hari ini yang memperlakukan pembantunya seakan-akan orang yang punya level rendah. Dalam Islam tidak dikenal seperti itu. Banyak orang yang pembantu disuruh makan di dapur dengan sisa-sisa makanan, padahal majikan yang saleh, mukmin, mulia dan mulia di akhirat, dia akan menghadirkan pembantu di meja makan, suruh makan apa yang kita makan. Namun itu kondisional. Kalau seandainya pembantu merasa segan, kadang-kadang ada model pembantu malah kalau kita ajak makan di satu meja makan dengan kita sebagai majikan contohnya, malah dia tidak berani ambil. Ayam goreng dia tidak berani ambil, daging rendang tidak berani ambil, ujung-ujungnya terpaksa dia makan sendok saja. Yang model-model begini kalau kita lihat kondisinya, tidak mungkin, malah menyiksa dirinya. Maka sisakan atau makanan tersebut porsikanlah untuk dia. Silakan makan di dapur, tapi berikanlah apa yang dia masak untuk kita tadi. Begitulah Islam memperlakukan, dan inilah bukti Islam begitu mulia. Begitu mulia agama ini, begitu sempurna, begitu agung, dan agama inilah penolong kita di akhirat nanti. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan perbuatan aniaya terhadap orang. Dengan orang yang kita miliki saja bermasalah di akhirat, apalagi orang yang tidak kita miliki. Janganlah kekuasaan kita, pakaian kita, jabatan kita, kekuatan kita menyebabkan kita menganiaya orang. Jangan sampai ketika kita berhadapan dengan orang yang kita anggap rendah, lalu begitu mudahnya kita memukul orang di tengah jalan, hanya gara-gara terserempet. Mungkin motor kita terserempet, kita cek tidak ada luka, ban masih seperti biasa, mobil tidak ada sedikit pun coretan, lalu kita turun dengan kekuasaan, lalu kita hantam dia. Satu kali hantam, Allah akan menghantam kita berkali-kali di akhirat seandainya tidak dimaafkan oleh orang yang kita aniaya. Maka Rasulullah menasihati, man kana indahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya dengan pukulan, dengan apa saja, dia tumpahkan darah, dia siksa orang. Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, falyatahallal minhu fa innahu laysa samma dinarun wala dirham min qabli an yukhas li akhihi hasanatihi. Maka segera halalkan sebelum engkau meninggal, kata Rasulullah. Halalkan segera sebelum engkau meninggal. Jangan sampai engkau bertemu dengannya di hari kiamat di saat tidak ada dinar, artinya tidak berlaku uang untuk membayar, wala dirham, tidak berlaku dirham, tapi engkau diambil kebaikanmu lalu diberikan untuknya. Di saat itulah kita baru menyesalinya. Kita tumpuk amal hanya untuk kita berikan kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. Hati-hati, berulang-ulang di mana-mana saya sebutkan bahawa perintah Allah melebihi perintah apapun.
Jadi jangan sampai ketika seseorang memerintah, karena itu pimpinan kita, kita anggap perintah Allah. Kalau melawan syariat Allah, Allah tegakkan had, tidak satu pun yang terlewat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk di dunia, ketika di akhirat, maka Allah tumbuhkan tanduk di kambing yang korban. Allah suruh tanduk balik kambing yang dulu pernah menanduknya. Lukanya sama, darahnya sama, sakitnya sama. Lalu kemudian barulah Allah mengatakan kepada semua binatang, setelah diselesaikan hisab binatang, Allah katakan, jadilah engkau tanah. Disitulah orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikanlah kami juga seperti mereka. Maksudnya, maunya kami pun dihisab seperti binatang. Cukuplah kami hanya balas-balas lalu jadi tanah. Begitu takutnya orang kafir masuk ke neraka Allah sampai bermimpi, berharap-harap untuk menjadi binatang. Lihatlah bagaimana kekuasaan Allah menegakkan hisab di hari kiamat nanti. Maka oleh kerana itu, yang pernah melakukan, segera mohonlah maaf sampai dia menghalalkan apa yang telah kita ambil darinya yang tidak berhak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.